kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat,
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom saudara-saudara, kita ada sekali lagi di bulan yang baru. Cepat sekali ya. Dan bulan ini punya sebuah tema yang saya yakin ini adalah budaya kerajaan yang di dunia ini hari ini itu sangat, atau lebih tepatnya ketika kita melakukannya seringkali dianggap lemah, dianggap bodoh, dianggap ya tidak strong atau mungkin kurang keren lah begitu. Dan apakah itu saudara? Yaitu kita diajar, dan ini kebenaran firman Tuhan, untuk hidup selfless atau tidak mementingkan diri sendiri. Sekarang banyak orang yang hedon banget, yang apa-apa saya, apa-apa aku, dan ya itulah narsisme ya yang ada dalam dunia ini. Tetapi Filipi pasal yang kedua, kita melihat teladan daripada raja kita, ayat 5 sampai dengan 7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah itu? Yang Alkitab bilang, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, walaupun dalam rupa Allah, ya memang Allah, ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat saudara, ini sangat opposite dengan kehidupan yang begitu self-centered atau egonya tinggi sekali. Milik yang harus dipertahankan, hak saya, punya saya, maunya saya, dan lain sebagainya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus adalah teladan utama kita. Kalau kita adalah pengikut Dia, kita adalah umatnya, kita tuh telah ditebus. Harga kita sudah lunas dibayar. Jadi kalau kita fokusnya hanya kepada itu tadi, harga diri, ya, kepentingan diri, keutamaan daripada diri kita, harusnya keutamaan Kristus. Tidak demikian ya saudara ya, seharusnya. Nah, Kristus teladan utama di dalam menjalankan kehidupan. Kalau saya boleh ngomong, living selflessly adalah sebetulnya sebuah kehidupan yang dipersembahkan. Kita yielding the rights, kita menyerahkan apa yang menjadi hak di dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya itu adalah sesuatu yang dipertahankan ada pada diri kita, apapun harga yang harus dibayar. Tapi Alkitab ternyata tidak mengajarkan demikian. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, jelas sekali Alkitab bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, I urge you, dia bilang, aku menasihatkan kamu. Kata itu yang dipakai, demi kemurahan Allah aku menasihat. Jadi dia
Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus berbicara kepada jemaat di Roma dan berbicara kepada jemaat modern hari ini, yaitu saudara dan saya. Demi kemurahan Allah, aku minta sungguh-sungguh. Apa itu? Dia bilang, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang asli. Ibadah yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Nah, mungkin ada aneh. Kenapa, saudara? Karena di sini dibilang mempersembahkan tubuh. Kenapa tubuh? Simpel ya. Tubuh itu ya roh, jiwa, semua ada satu paket di dalam tubuh kita, saudara. Yang berarti dia, firman Tuhan lebih tepatnya, menasihatkan kita untuk mempersembahkan segalanya bagi Dia. Ya, sebuah kehidupan, bentuk kehidupan yang tidak mempertahankan apapun bagi Dia. Dan ini sebuah mentalitas yang saya percaya, saudara, memang tidak mudah untuk kita lakukan atau terjadi pada diri kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran ini? Saudara, yang pertama saya percaya, dan ini yang merupakan dasar, landasan, basic, ya, strong foundation buat kita untuk bisa menghidupi kebenaran ini, adalah menjadikan Allah, atau lebih tepatnya menjadikan Allah, izinkan saya menarasikannya dengan tepatnya, segalanya di dalam kehidupan kita, ya, dengan segala kerelaan. Ya, ayat firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1. Anyway, saudara ya, Mazmur 24 ayat 1 bilang gini, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bukankah itu termasuk kita, saudara? Alkitab bilang apa? Tuhanlah yang empunya. Berarti termasuk kita ini empunya Tuhan, punyanya Tuhan kita ini. Berarti kita kan tidak punya hak untuk diri kita sendiri. Kita miliknya Tuhan. Apa yang kita mau pertahankan, saudara, di dalam kehidupan kita? Ya, ketika misalkan kita berhadapan dengan ketidakadilan, bahkan di dalam gereja, bahkan mungkin di dalam pelayanan, kok bisa ini? Ini enggak benar, ini harusnya enggak begitu. Tentu saja dalam batasan-batasan dan hal-hal yang ya, bisa dipahami dan bisa dimengerti, ya. Saudara, dalam hal ini saya tidak berkata berarti semuanya itu pokoknya ngalah terus, serahkan terus, tidak. Ya, tapi misalkan apa yang jadi ambisi kita, atau paling gampang beginilah, ketika dalam sebuah kepanitiaan misalkan ada usulan yang diajukan dan kemudian usulan saudara ditolak, dan saudara marah, ya kan? Saya pernah menghadapi, saudara, kemudian yang bersangkutan saya mundurkan diri aja. Tiap kali usulan saya, nah ini kadang-kadang agak sedikit elaborate ya. Tiap kali, tidak tiap kali, tapi pernah mungkin beberapa kali. Tapi orang dengan ego yang begitu tinggi akan sangat marah. Orang yang punya kecenderungan narsistik akan sangat tersinggung. Dan dia merasa bahwa haknya itu dilangkahi sebagai bagian dari tim kerja itu. Tapi kita mesti tahu, Tuhan yang punya semuanya. Makanya ada satu hukum atau landasan penting, dan inilah Yesus bilang firman itu semuanya terletak pada dua dalil, dan ini dalil yang paling utama, yaitu dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan 30. Ketika Yesus ditanya ya oleh orang-orang yang menentang dia, sebenarnya hukum Tuhan tuh bicara apa sih? Tuhan bilang dua aja. Nah, Markus 12 ayat 29-30 bilang begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama, hukum yang berarti ini yang paling penting, the most. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti semuanya yang ada pada kita ini difokuskan,
dinyatakan, ditujukan untuk mengasihi Dia. Dan inilah hukum yang terutama. Berarti ada sisa nggak buat diri kita? Sama sekali tidak ada. Tapi orang yang mempertahankan hak, orang yang mengutamakan egonya, oh kebalik ya, itu semua untuk dia dan tidak ada lagi untuk yang lain, termasuk buat Tuhan. Coba pertanyakan hari ini pada diri kita. Bagaimana sikap kita, pola pikir kita, tindak tanduk kita, perilaku kita belakangan ini. Ya, apakah kita lebih fokus kepada keutamaan diri kita atau hidup yang mempersembahkan semuanya? Tentu saja tidak demikian. Makanya dalam Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi keuntungan, menyenangkan, ya, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Kristus. Jadi dia melihat kehidupannya 180 derajat berbalik dari gaya hidupnya yang lama. Malahan ayat 8, segala sesuatu, ingat, lihat ya, semuanya kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Lihat value yang berbeda, lebih mulia. Oleh karena dialah lebih mulia daripada semuanya, dikatakan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ternyata, jadi living selflessly, mempersembahkan kehidupan, yielding the right, sebut apapun lah istilah. Kalau gitu kan saya rugi, Pak. Kalau gitu kan ada yang hilang dalam hidup. Kalau gitu kan ini dan itu. Saudara, ternyata tidak loh. Bahwa ketika kita selfless, Alkitab bilang justru kita memperoleh yang paling mulia, paling dahsyat, paling berharga di seluruh alam semesta ini, dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, yaitu satu pribadi, Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya tadi hukum yang terutama itu kan bicara tentang kasihlah. Jadi intinya kita bisa berhasil hidup selfless ketika kita tidak tidak mencintai dunia ini atau semua yang ada di dunia ini, tetapi kita mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, selesai. Makanya startnya harus dari menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tetapi juga practically kita harus belajar untuk ini, karena tiap kali kalau ngomong ego itu selalu akan melahirkan konflik, pasti itu. Ya, ego akan selalu melahirkan strife, gesekan, pertentangan, masalah. Kenapa? Karena kan orang selalu, oh saya nggak setuju, mintanya gini, saya mintanya ini, saya mau kerjakan ini. Tapi ini nggak cocok Pak, tapi ini tolonglah, ini kita bersama, ini oh tidak peduli. Nah itu selalu menimbulkan strife dan melukai orang kebanyakan. Oleh sebab itu saya percaya kunci yang kedua adalah bagaimana kita belajar menempatkan kedamaian. Jadi peacemaker itu loh, di atas kemenangan. Jadi antara kedamaian dan kemenangan, ini nilainya ya lebih tinggi yang mana? Kedamaian. Ya menang dalam konteks daging ya, saudara. Bukan kemenangan secara rohani, kemenangan dari apa? Justru ini jadi begini, kita menang terhadap diri kita sendiri. Kita akan menjadi pribadi yang mengutamakan kasih, yang mengutamakan pendamaian. Bukankah kepada kita dipercayakan pelayanan pendamaian, saudara? Dan lalu kita juga bicara tentang hal itu. Roma 12 ayat 18 bilang, sedapat-dapatnya, usahakan sebisa mungkin, sedapat-dapat kalau hal itu bergantung padamu. Nah, ini kan keputusan kita. Hiduplah dalam pendamaian dengan, perhatikan, semua orang. Hiduplah dalam pendamaian. Ketika misalkan di jalan kita dipotong
Kita tidak ada salah apa-apa, orang ini egois, dia masuk, dia potong. Bagaimana kemudian respon kita? Biasanya kita bereaksi, ya potong balik, kok enak. Atau paling enggak kita jejerin, mungkin kita buka kaca, kita teriak atau apa. Itu buah dari ego, buah dari pementingan diri sendiri. Ya, ketika kita dipotong dan tidak terjadi apa-apa, sebetulnya kita bisa berespon dengan bersyukur. Itu potensi kecelakaan, tapi Tuhan melepaskan. Memang bodoh yang dilakukan orang. Ya, nah, apa untung yang kita dapat selain daripada kita melampiaskan kemarahan kita? Itu saja kalau kemudian kita bereaksi. Tapi kalau kita mengutamakan pendamaian di atas kemenangan, maksudnya kemenangan apa? Kemenangan daging. Wah bahaya, itu bisa panjang ke belakangnya. Ya, kita potong, terjadi gesekan tuh. Aduh, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Percayalah, jalan Tuhan itu selalu lebih bagus, punya hasil yang lebih baik. Ibrani 12 ayat 14 bilang, berusahalah, tadi dikatakan sedapat-dapatnya kalau bergantung. Karena berusahalah hidup damai dengan, sekali lagi, semua orang. Nah, semua orang ini memang kategorinya lebar sekali ya, spektrumnya itu wide ya. Mulai dari orang yang paling baik sampai orang yang paling buruk, paling egois, paling jelek, paling seenaknya sendiri. Ya kalau yang spektrum sini enak, kalau yang ngadepin orang ini. Ada yang disebut dengan difficult people. Ada orang-orang sulit di dunia ini. Ya ini dunia nggak sempurna. Ya. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai. Jadi ketika kita, saudara, menghidupi kedamaian, kelihatannya rugi, tapi sebenarnya enggak. Ada banyak buah-buah yang baik yang kita hasilkan ketika kita melakukan kebenaran ini. Dan juga tentu saja mengutamakan kepentingan orang lain. Bukankah ego itu mengutamakan kepentingan diri sendiri? Ya. Tapi living selfless itu mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi 2 lanjutan yang di depan lagi, ayat 3-4 dibilang, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian sih. Ya, kita kalau dipuji itu kasih makan ego kita. Kita happy, kita senang. Habis itu selesai. Ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Tema bulan lalu, humility. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan. Ada perkataan hanya. Jadi kepentingan kita itu ya tetap bisa diakomodasi kok. Ya, sewajarnya. Tapi di sini ada perkataan hanya, itu signifikan. Berarti dia egois, ya. Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi seharusnya kepentingan orang lain juga balance, saudara, seimbang. Makanya saya percaya ketika kita mengamalkan, mengerjakan, dan dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran, damai sejahtera ada di sana. Aduh, hidup cuma satu kali. Kalau isinya cuma perang, berantem, konflik, capek ya saudara. Ya. 1 Korintus 10 ayat 24 terus bilang begini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Kenapa? Yaitu tadi, kalau kita hanya fokus pada keuntungan sendiri, ya pasti kita akan selalu bikin problem dimanapun kita berada. Ya, karena keinginan kita berbenturan dengan keinginan orang lain. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dan the last but not least, mempercayakan hasil akhir kepada Allah. Percaya. Tuhan itu tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Ya. Tuhan itu tahu, percayalah. Mazmur 62 ayat 9 bilang, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah, Selah turun. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berkata, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Saya pun kalau mengalami ketidakadilan, kalau saya tahu kemudian waduh ini saya dikhianati, dikerjain. Waduh, aduh kok kayak gini ya orang ini. Saya bilang, Tuhan jagai hati saya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai. Sebab kepadamulah ia percaya. Saya bilang, Tuhan saya serahkan semua. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan ada gunung batu, percayakan. Tuhan itu baik, rencananya baik, hasilnya juga pasti baik. Ketika kita mengalah, justru kita mendapatkan. Bukankah kepada kita diajarkan misalkan jalan untuk naik adalah turun. Ya, kalau kamu pengen jadi pemimpin, belajar jadi hamba. Itu paradoks yang ada dalam kebenaran kerajaan. Itu ya dan amin. Dan lebih dari semuanya, dari 4 hal yang tadi kita diskusikan, ketika kita menyerahkan hak, ketika kita mengalah, ketika kita membuang ego dan mengutamakan yang lain, sebaliknya yang luar biasa ini, saya akan tutup dengan ayat ini. Justru kita mendapatkannya. Dalam Lukas 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, garis bawahi kata harus, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena atas dasar kebenaran itu kan, karena ini berarti tujuannya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, korbankan ego tadi itu, kepentingan, hak karena dia, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Justru ketika kita kehilangan, kita mendapat. Ketika kita kalah, kita menang. Ketika kita menderita, kita berbahagia. Justru ketika kita kehilangan nyawa, kita kenapa nyawa? Nyawa itu segalanya. Justru kita memperolehnya. Ketika kita melakukannya terbalik, ego, kepentingan diri sendiri, keangkuhan, ya, kepentingan pribadi, Alkitab bilang, ia membinasakan dirinya sendiri. Saudara, kita rindu tentunya sebuah kehidupan yang berbeda. Sebuah kehidupan yang menyatakan Kristus. Sebuah budaya daripada Sang Raja sendiri ada dalam kehidupan. Apa tandanya? Kita milik daripada Dia. Kita warga daripada kerajaan sorga. Kita bagian daripada Sang Raja dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi kebenaran ini. So marilah kita semua oleh kasih karunia anugerah Tuhan hidup dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan yang lain. Dan saya percaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin, amin, amin. Haleluya.